Kebaruan dari artikel tersebut. Nah, tadi sebelum presentasi di sesi 2, di sini berakhir slide itu. Dan saya sayang kalau tidak diteruskan. Ini buku kedua dari Sierra Leone. Di sini kalau di buku pertama, perspektif teoritis yang dia tawarkan adalah terkait teologi yang menetap atau tinggal dalam respons trauma, dan dia menggunakan perspektif teologis tentang Sabtu Sunyi. Lalu di buku ini dia mengembangkan pendekatan pembacaan terhadap peristiwa kebangkitan dari sudut trauma. Jadi kalau buku pertama pendekatan teologis, di sini lebih kuat pendekatan kristologisnya. Tapi sekali lagi pendekatan kristologis itu berperspektif trauma. Nah, lalu konsep di buku pertama itu lebih banyak tentang witnessing in the aftermath. Di sini aftermath untuk menunjukkan bahwa bahkan ketika sebuah peristiwa yang menimbulkan trauma itu sudah selesai, traumanya itu terus terjadi. Dan untuknya diperlukan sebuah kajian atau pendekatan teologis yang bisa merespons ketika trauma itu sifatnya insidious. Ini yang tadi pakai ya, bersifat ongoing. Kenapa yang terjadi? Ketika kita berhadapan dengan fenomena bahwa penderitaan itu terus berlangsung. Apakah iman kita kepada Tuhan lalu membuat kita tidak berespons itu, atau menganggap dan mengesampingkan kenyataan bahwa ini real? Dan sejauh mana kalau kita mau mendekati dari perspektif iman kita, sejauh mana iman kita itu kepada Kristus sang kebangkitan sebenarnya akan tolong memampukan kita berhadapan atau bahkan menjalani. Ini yang disebut dalam teori trauma going through. Jadi bukan melintasi di atas trauma atau jalan di pinggirnya, tapi berjalan melalui. Ini kan image itu banyak ya, khususnya di Hebrew Bible, perjanjian lama, masuk ke dalam kekelaman itu dan menemukan di dalam kekelaman itu sang gelap atau darkness itu yang sebenarnya di dalamnya kita diajar untuk belajar berjalan kembali bersama Tuhan. Nah, seringkali ketika kita menulis karya ilmiah, kadang-kadang premis iman kita itu membayangi. Dan ini yang berbahaya. Karena artikel ilmiah itu bukan pengakuan iman kita. Kalau yang kita mau tulis pengakuan iman tidak dibutuhkan reviewer kan, yang dibutuhkan tokoh agama. Itu mengatakan ini imannya salah, ajarannya salah, bukan itu. Justru karya ilmiah teologis mesti membuat kita mampu menerjemahkan dalam kaidah-kaidah ilmiah apa itu teologi. Dan ini yang dimintakan dari kita, para teolog, khususnya para teolog profesional ya, akademisi yang mengaji. Lalu Sierra Leone mengatakan, kalau kita mau bicara tentang luka, tentang trauma dari sudut pandang Kristen, persoalannya adalah luka itu sering dihapus di dalam tradisi ini, kekristenan. Bagaimana dihapus? Jadi anggap ya pasti selesai semuanya. Sementara teologi trauma mau mencari tahu apa yang kita mesti lakukan ketika trauma itu adalah sesuatu yang ada ya tadi di saya angkat monster. Lalu ada teori yang menggunakan trauma itu seperti hantu, jadi zombie. Nah, bagaimana ini? Kalau kita hanya mendekatinya dari segi iman, menurut saya kita menisbikan keimanan kita ini dengan tidak mampu dan menolak menerjemahkannya dalam kaidah-kaidah yang terterima secara publik, secara luas. Nah, oleh karena itu di dalam bukunya dia mengatakan bahwa sebenarnya teori trauma yang dia gunakan
memperlihatkan bahwa yang muncul pasca kebangkitan itu bukan hanya tentang survival, tentang sivitas, tetapi bahasa kehidupan. Coba lihat di ada printer, bahasa kehidupan ini yang merupakan pengalaman dan sejarah, tetapi kita lalu tidak terjebak dalam pengurus asaan. Ini bahasa yang karena saya juga seorang Protestan, Calvinis, dia dipengaruhi sedikit oleh tradisi pembacaan Alkitab yang agak fundamentalis, tapi kemudian dia breakthrough untuk menemukan bahwa pembacaan baru itu dibutuhkan. Karena kemana pun kita pergi, kalau ketemu dengan komunitas Kristen, yang paling utama kan kita. Jadi mau tidak mau kita harus kembali ke sumber yang sama untuk membahasakan perspektif-perspektif baru yang kita temukan. Nah, ini yang saya bahas di bukunya. Sekarang saya mengundang kita melihat gambar ini. Lihat saya nggak usah tidak, kita tidak perlu. Seriously, mari menatap gambar. Saya sudah lihat di saya. Apa yang rekan-rekan lihat? Silakan. Apa yang rekan-rekan lihat? Langsung jawab boleh. Tapi kalau nggak ada baik, berarti harus suatu request. Thomas yang tidak percaya. Ada lagi? Luka. Memastikan luka benar nggak? Tahukah? Pencarian untuk memastikan apa betul begitu. Pencarian untuk memastikan memang betul begitu. Ada lagi? Pokoknya mau ngerasa ya? Oke. Ini kan bisa ya, rekan-rekan, karena kita mengajar, ini bisa dilakukan di kelas. Untuk membuat metode mengajar kita itu lebih acceptable, lebih reseptif untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Jadi tadi sepanjang 3 sesi itu kan kita menggunakan ini semua. Lalu saya shifting, kita menggunakan yang visual. Kalau ada mahasiswa-mahasiswa kita buta, kita tidak bisa pakai. Kami pernah punya mahasiswa buta. Jadi, tapi dia ambil mata kuliah trauma yang saya mampu. Jadi saya ketika melakukan exercise, saya tidak menggunakan yang visual. Saya menggunakan yang lain. Jadi sensitivitas itu dibutuhkan. Nah, Thomas yang tidak percaya. Kalau ini saya beri judul Thomas yang tidak percaya, sekarang coba rekan-rekan tebak sumber utama apa yang saya pakai dengan judul ini. Thomas yang tidak percaya. Sumber utamanya apa yang menjadi rujukan saya? Ya? Tidak dengar. Tidak dengar. Alkitab. Baik, berarti saya menggunakan Alkitab. Apakah saya sudah menggunakan perspektif trauma? Ketika judulnya dari Thomas yang tidak percaya. Belum? Kira-kira kalau kita mau menggunakan perspektif trauma, lalu saya minta, apa kira-kira judul tulisannya? Ada yang mau menawarkan? Silakan. Kecewa. Lagi? Ada? Think outside the box. Nggak ada di sini, saya baru bilang, nggak ada ketua kita di sini, ada Pak. Nggak ada yayasan di sini kan? Mari berpikir. Apa kira-kira judulnya dan perspektif trauma? Lalu ketika orang kita lihatkan terus kita buka, hah judulnya itu? Nggak ada dalam Alkitab. Empati, kecewa, empati sudah kontradiksi ya. Empati, kecewa, empati, silakan. Nggak dengar dong. Stigmata. Oke? Nah kalau kita mau menggunakan perspektif trauma, kita kan biasanya datang ya, apa yang membuat
cara membaca atau melihat lukisan ini, kita bisa klaim sebagai cara melihat dari sudut pandang trauma. Saudara mau menjelaskan di bukunya. Tapi saya mau ceritakan pengalaman. Waktu saya pakai gambar ini, tapi dengan kajian saya juga, dalam pertemuan di kelas di Hamburg University, lalu peserta itu ada orang sudah lanjut usia, sangat taat. Di kepalanya itu Thomas tidak orang yang tidak percaya, peragu. Jadi ketika saya memberikan penjelasan, dia langsung mengatakan, itu tidak alkitabiah. Lalu saya mengatakan, dicoba alkitabiah apa? Lalu dia memberikan ya teks. Lalu saya katakan, di mana kata itu disebut di dalam teks? Jadi kita bisa lihat layernya, bahwa tafsir yang diturunkan kepada kita itu melalui proses sejarah tafsir yang luar biasa panjang. Dan perspektif trauma mau mengundang kita untuk melihat pertama, apa implikasi dari tafsir seperti itu. Di sini apakah ada orang yang namanya Thomas? Nggak ada? Jarang kan? Orang Jerman banyak nama Thomas. Orang Indonesia sedikit. Orang Papua ada yang berkasih nama Thomas. Banyak juga. Tapi biar di Sulawesi jarang. Karena dianggap perahu tidak percaya. Jadi seperti kita sudah menstigma Thomas. Kasihan kan Thomas? Sedihnya Thomas itu. Di stigma murid tidak percaya, perahu. Dan kita tidak tahu bagaimana mengkorbankan Thomas kan? Kenapa kita mau membenarkan bahkan perpetual ini orang tidak percaya dan ragu. Yang ada di pikiran kita selalu biner. Kalau percaya tidak mungkin ragu. Ragu berarti tidak percaya. Betul kan? Ternyata multi arah, multi dimensi. Lalu sekarang mari kita lihat. Ini dimulai dari fase satunya Pak ya, Magdalena, kita sudah tahu cerita itu ya. Sekarang sudah tiba dalam mereka. Coba kita mengarahkan pandangan kita pada mata arah pandang keempat tokoh itu. Apakah ada yang berbeda? Silakan. Oh, bisa pakai mic? Ada satu mic kosong. Di depan. Silakan. Thomas berbeda pandangannya. Thomas berbeda pandangannya. Tengok bukan. Kalau figur yang ini, pandangannya kemana? Oke. Ingat, ini adalah bentuk tafsir kan? Garagio, seorang Italia. Jadi dia menafsirkan Alkitab secara visual. Jadi kita jangan berpikir tafsir Alkitab itu selalu tulis teks Ibrani apa, teks Yunani apa. Ini pelukis. Jadi mari kita membaca cara dia membaca Injil Yohanes dari sudut pandangnya yang menggunakan visualisasi, interpretasi. Sekarang teks itu kan bilang Tuhan datang, mereka bertemu Tuhanku, Tuhan bilang Shalom. Salam sejahtera, salam sejahtera, damai bagimu. Lalu Thomas nggak ada kan? Ketika Thomas datang, teman-temannya kan bergosip. Tuhan datang loh. Thomas bilang, nggak percaya. Betul Tuhan datang, nggak percaya. Kalau saya tidak sentuh dia. Shift saya begini. Siapa yang pernah kehilangan orang yang dikasihi karena meninggal? Karena meninggal. Orang tua, pasangan. Apa yang paling kita rindukan? Ketika tubuh jasad itu sudah dikubur. Apa yang paling kita rindukan? Tubuhnya, bukan? Tubuhnya. Saya kehilangan mama saya sudah
sesudah saya menguburkannya, ketika sampai di rumah dan saya membuka lemari pakaian, aroma dari lemari pakaian jelas baunya. Yang langsung membuat saya menangis adalah tidak ada tubuh yang saya sentuh. Jangan-jangan Thomas itu bukan? Bahwa duka citanya seperti para murid tidak cukup baginya untuk melihat secara visual. Baginya yang terpenting adalah touching. Dalam tulisan saya berefleksi, maka seeing, yes, is believing, tapi touching is also believing. Saya tidak menggunakan pendekatan biner, tapi saya mengakomodasi. Kalau tidak diakomodasi, ngapain Tuhan memperlihatkan lukanya, bukan? Kenapa dia merespons terhadap kebutuhan Thomas? Dan yang menarik radio menggunakan cara pandang. Thomas melihatnya ke tempat lain, kan? Baginya tidak penting melihat. Baginya yang penting adalah menyentuh, merasakan. Bagi para murid yang lain, image yang sini, mereka melihat muka. Mereka tidak perlu menyentuh. Bagi mereka yang penting adalah melihat. Lalu saya bergerak one more step. Di mana para perempuan? Padahal episode ini dimulai ketika Maria Magdalena yang pertama kali berjumpa dan menjadi perempuan, orang pertama menjadi saksi tentang kita. Di mana orangnya? Padahal dia sudah balik kan. Yang diperlihatkan semua 4 laki-laki. Imajinasi saya izinkan dengan tahu bahwa kalau touching is believing, seeing is believing, kan Magdalena mau sentuh Tuhan, tapi Tuhan bilang jangan. Lalu saya berpikir begini, perempuan-perempuan ini kan yang paling tahu aroma tubuh Tuhan, kan? Betul tidak? Kan ada perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Mereka yang pertama kali ke kuburan, ada Maria yang duduk dekat kaki Tuhan. Saya membaca secara psikologis ya. Jangan-jangan para perempuan tahu aroma tubuh Tuhan. Betul ya? Di sini yang punya pasangan, ibu-ibu yang punya suami pulang nih. Ibu-ibu gak lihat kan siapa yang datang. Lalu udah tercium aromanya. Lalu udah tahu kan? Hani-bani udah depan. Karena ada aroma tubuhnya bukan? Kenapa itu tidak muncul kan? Tapi kita diizinkan dalam proses pembacaan kitab itu yang membuat Alkitab itu kisah hidup real. Karena di sana diizinkan kita untuk mengatakan, ini kan para perempuan yang tahu di aroma tubuh Tuhan, dekat mereka dengan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan Yesus bokeh to be real kan? Tuhan punya aroma tubuh yang khas dan para murid mengetahui. Jadi ketika Tuhan datang, para perempuan mungkin cuma bilang, Tuhan sudah datang. Yang laki-laki bilang, iya kita sudah lihat. Orang bilang, saya mau sentuh. Lengkap pengalaman fisiologis itu terhadap kehadiran Tuhan. Kalau ada yang meninggal, kan biasa kita tiba-tiba cium aroma kan? Kayak bau kembang dan seterusnya. Pertanyaan saya hanya satu. Kenapa itu tidak pernah kita lihat sebagai pengalaman real di dalamnya Tuhan hadir dan kita berkomunikasi? Kenapa kita memotong-motong pengalaman hidup kita? Seakan-akan pengalaman itu tidak utuh. Dengan perspektif itu kita membaca kisah ini. Ketika saya sudah di beberapa setting, saya menawarkan cara membaca ini. Selalu yang saya dapat, banyak yang bukan teologi, warga Semarang. Mereka merasa bahwa pengalaman mereka kehilangan orang yang dicintai itu akhirnya diberi tempat. Ternyata Thomas, dan melalui Thomas mereka menemukan bahwa ternyata kerinduan kita untuk menyentuh tubuh orang yang sudah pergi itu Tuhan beri tempat. Maka untuk saya
Not only seeing is believing. Kalau cuma seeing, bagaimana dengan orang buta? Mereka karena tidak melihat, maka dianggap tidak percaya. Jadi perspektif disabilitas juga bisa masuk. Dan pembacaan ini memperkaya kita. Ini hanya salah satu cara kita mengeksplorasi. Sehingga firman Allah yang menjadi manusia itu, sang tubuh itu, tetap pada dirinya sendiri menjadi pengalaman yang relatable. Kita bisa merelasikan pengalaman-pengalaman kita. Maka dari sana kita bisa melihat bahwa dari kisah Yohanes ya, kita bisa melihat bahwa pengalaman-pengalaman seperti itu yang digunakan oleh Rembo untuk mengatakan ketika luka itu kembali dalam tubuh yang hidup, maka dia mengatakan tubuh Kristus itu bisa menjadi siklus munculnya kembali luka tersebut. Jadi luka di dalam buku kedua ini, trauma ini diperlakukan secara konstruktif dan Rembo mengizinkan dimensi healing itu mulai perlahan-lahan muncul. Dia tidak terburu-buru. Dimensi healing itu perlahan-lahan muncul. Dan ini menolong kita ketika dia akhirnya dalam bukunya menemukan bahwa inilah yang membuat luka itu menjadi sesuatu yang continual. Ini bisa dipakai oleh Pak Andreas. Kalau mau bicara kembali sacramental body, ini tubuh yang terluka. Jadi itu yang tadi saya katakan, cari sebelum dan sesudah penyambutan ini. Ada peristiwa kebangkitan. Ini penjelasan dia. Lalu kemudian saya ambil dan saya buatkan, oh bukan, ini penjelasan saya sebenarnya. Oke, di sini saya buatkan different posture, different sensing. Jadi saya pendekatan fisiologis untuk saya perlihatkan bahwa ternyata ini tadi yang saya katakan. He is here, I smell his odor. Kan? Ada waktunya tubuh Tuhan. Tuhan Yesus pas menurut saya tubuh Tuhan itu wangi. Karena dia punya rempah-rempahan, para perempuan itu suka berbeli rempah-rempah, minyak mahal dan seterusnya. Tapi ketika dia bangkit, mungkin aroma tubuhnya menjadi berbeda. Karena kita masih diperlihatkan secara visual ya. Jadi bayangkan rekan-rekan, kalau rekan-rekan think seperti itu, saya sih satu-satunya merasa masih beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Tapi membuat kita terbuka pada horizon yang ternyata selama ini tidak tampak, karena kita mengizinkan. Nah, tadi ini penjelasan dia juga bahwa luka itu melewati masa lalu dia Rembo. Lalu ketika untuk para murid luka yang dimaksud itu tidak masuk akal mereka, ya kan mereka melihat. Untuk Thomas kepentingannya adalah saya mau memastikan duka cita itu ada di sana, pemulihan itu ada di sana, bahkan ketika dia tahu bahwa dia menyentuh sang luka. Jadi kan seperti dia itu begini ya, masuk aja tangan, dia sudah tahu. This is the Lord's body, I touch the Lord's body. Luar biasa. Kalau mau jadi judul artikel, I touch atau khotbah. Saya sudah menyentuh tubuh Tuhan atau tubuh Tuhan yang telah kusentuh. Gak ada yang tahu bahwa itu tentang Thomas. Jadi Thomas kita pulihkan namanya. Pasti senang dia. Pada suatu hari saya minta terima kasih nama saya. Nah ini yang tadi saya sebut Peter Levine ya. Apakah trauma dapat dipulihkan? Dapat dipulihkan. Manusia dilahirkan dengan kemampuan untuk berpulih dari trauma, tapi proses, waktu, dan kemampuannya tidak sama untuk setiap orang. Dan proses pemulihan juga adalah sebuah transformasi spiritual. Nah itu dari Peter Levine. Lalu ini, kalau yang studi pastoral, ini baik juga bukunya digunakan. Kita tanya lagi ke Eo, nyiapin ya? Oh masih pesan. Jadi bagus kan kita mengajar, yang punya langsung share. Nah,
Berbeda dengan Shelley Rempo dan Cyril Jones, Hansinger, pendekatan pastoral, lalu dia mencoba memperlihatkan bahwa yang paling penting, ini dia masih pendekatan toker nih. Karena kalau kita mengalami trauma, kisah-kisah kita yang kita kisahkan itu tidak koheren gitu, kayak zigzag. Jadi pendekatan pastoral, konseling pastoral itu membuat koheren lagi. Dan ketika narasi itu bisa ditutur lagi, tentu dengan pendampingan dan seterusnya, diharapkan yang tadinya tertinggal hanya pada limbic system itu perlahan-lahan dia bisa ke depan dan bisa tertutup. Ada pasti rupturing yang terjadi, tapi fungsi salah satunya menurut Van Duysen-Hansinger, pentingnya narasi itu dituturkan ulang secara koheren. Nah, fungsi para konselor itu biasanya ketika narasi itu tidak koheren, fungsi konselor itu biasanya adalah memasukkan, menginpukan sesuatu agar kelihatan koherensi tersebut, tapi tidak impulsif. Dan itulah, dan ini bahkan bisa menjadi paper lagi, gitu, dengan tekanan. Misalnya ya, koheren naratif, karena yang tadi di lukisan itu nggak koheren, harus dibaca ulang. Dan Tuhan pada akhirnya membuat koherensi itu terjadi. The Lord breathed into the disciples. Dan di dalam tulisan saya memperlihatkan peristiwa itu menjadi peristiwa yang sangat intimate. Ketika Tuhan, wah itu luar biasa. Saya sampai waktu tulis menangis kadang-kadang. Itu kalau kita dapat idenya tuh. Lalu saya menangis dan mengucapkan terima kasih Tuhan. Karena itu seperti, ini saya nggak dapat gitu. Pas tulis, ini kayaknya. Tuhan begitu dekat dengan kita. Dan yang dititipkan pada para murid bukan kata. Kenapa bukan kata? Karena kata bisa kita pegang, bisa kita hancurkan, itu power besar. Tapi nafas kita hanya bisa alami dan terlepas dari kita. Dan ini ilustrasi dan pengalaman yang ditangkap dalam Injil Yohanes luar biasa indah. Kalau kita terjemahkan untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita yang mengalami persoalan besar, itu saya sudah pernah mencoba membawakan image Tuhan datang di London, dia memang ngapain mesti dia bulan. Contoh hanya Injil itu, hanya kisah itu aja. Tapi be patient dengan kisah tersebut, dan akhirnya kisah itu yang bawa ini. Oh iya, ternyata nafas itu nafas dari Tuhan. Dan ini New Theological Class yang menurut saya kita bisa lihat kembali pada besok hari, lalu kita bisa melihat, rekan-rekan bisa melihat sejauh mana bagian-bagian tersebut kita bisa sesuaikan. Dan ini masukan dari Shelley Rempo. Lalu kita akan lihat apakah tujuan Thor yang ke-4 dan 5 itu kemudian bisa juga kita elaborate, ya. Nah, sampai di sini ini menambah perspektif yang harusnya menjadi bagian dari sesi kita sore hari ini. Kita tidak ada respons dulu, rekan-rekan silakan menghubunginya dengan luar biasa. Dan kita mendengar sekarang teman kita yang akan presentasi. Kalau pertanyaan mau diarahkan juga dalam kaitan apa yang sudah kita dengar sudah pagi boleh, khusus pada paper mereka, pada presentasi mereka juga boleh. Silakan, siapa yang sesi ini? Bu Rahel, Bu Subesia. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya pada sesi keempat akan menyampaikan paparan makalahnya adalah Bapak Joel Carmine, MTH, dan Ewen Sultona, dan yang kedua Ibu Dr. Ejulia Akunsi. Silakan. Terima kasih waktu dan kesempatan dari saya mempresentasikan program yang kami buat. Ini sebelumnya saya harus memperkenalkan diri. Yang tadi dulu diperkenalkan, saya adalah pendeta bukan lain yang saat ini sebagai dosen di STT Sriwijaya Palembang.
Saya kira itulah yang saya sampaikan. Selanjutnya, pada kesempatan ini kami menulis tentang agama sebagai pemulihan. Adalah studi religium dalam merevitalisasi eksistensi agama sebagai pemulihan dalam metodologi teologi trauma terhadap fenomena kekerasan agama di Indonesia. Tentunya sebagai gambaran bahwa ada 3 poin, yaitu melalui tulisan ini kami mengajak berteologi secara konstruktif. Itu berdasarkan pengalaman hidup, diantaranya adalah tentang fenomena traumatis. Lalu kemudian bagaimana dalam fenomena itu yang memang kekerasan mengatasnamakan agama ternyata tidak menerangkan bahwa agama sumber kekerasan, tapi oknum atau pemeluk agama yang cenderung kepada kekerasan dan konflik. Kemudian tentu sejatinya agama itu kaya akan nilai pengajaran yang sangat potensial dalam membangun pemulihan, pendamaian, rekonsiliasi, juga meminimalisir traumatis kehidupan sosial. Sehingga keyword yang di sini yang boleh saya kami buat yaitu yang pertama teologi trauma, agama sebagai kekerasan, agama sebagai pemulihan, kemudian merevitalisasi nilai-nilai pemulihan agama. Nah, tentu agama kalau dalam proses sejarah dari mulai Orde Lama, Orde Baru, zaman Reformasi telah diwarnai oleh berbagai tindakan kekerasan yang memang mengatasnamakan agama. Sementara hakikat agama itu adalah sebuah keteraturan hidup manusia dalam relasi atau membangun interaksi. Namun agama akan menjadi jahat ketika terjadi politisasi agama. Sehingga melalui metodologi teologi trauma ini bertransformasi menginterpretasikan teks-teks secara konstruktif berdasarkan pengalaman ekstrim yang dialami manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melalui nilai-nilai agama, agama hadir, mendengar, merangkul korban, sehingga juga menjadi wacana teologis untuk meluruskan stigmatisasi kaum sekularistik yang mendiskreditkan agama dan menciptakan fobia terhadap agama. Juga sebagai rancang bangun pemikiran teologis bagaimana kita hidup dalam kedewasaan beragama untuk menjawab tuntutan zaman yang global dan pluralistik. Saya pikir untuk metode penelitian saya lewatkan saja karena waktu. Masuk kepada terminologi teologi trauma. Teologi trauma itu berteologi berdasarkan hal yang dialami secara khusus dalam fenomena kejiwaan seperti rasa sakit, penderitaan. Kalau ada yang mengatakan teologi trauma itu berkembang seiring semakin pesatnya perkembangan ilmu psikiatri, sehingga membuka ruang untuk sebuah teologi konstruktif untuk mengembangkan teologi trauma. Penderitaan itu bisa menciptakan korban sampai kepada titik tidak berdaya dan memang mengalami trauma dan bahkan menciptakan ketakutan seperti kekerasan seksual, KDRT dan lain sebagainya, dan tentunya memiliki dampak yaitu secara destruktif pada tubuhnya. Nah, traumatis ini juga bisa membuat manusia memunculkan sebuah pertanyaan secara teologis di mata Tuhan saat peristiwa itu terjadi. Kenapa tidak ada pertolongan dari Tuhan ketika peristiwa itu terjadi? Apakah Tuhan tidak berkuasa? Apakah Tuhan tidak cinta? Kathy
melalui kata kawan. Etika ini juga katakan bahwa bagaimana trauma adalah peristiwa yang ekstrim, yang memang adalah gejala jiwa yang terluka dalam suara cerita luka. Stefani dan Sally juga katakan peristiwa yang sangat ekstrim yang memang tidak pernah hilang dalam ingatan dan menciptakan peristiwa. Itu artinya tidaklah mudah, dan sudah kita dengar tadi bagaimana memiliki proses yang panjang untuk bisa sembuh. Itu sebabnya lebih baik dicegah supaya jangan terjadi trauma. Jadi berteologi teologi trauma itu metodologi berteologi konstruktif, yakni berteologi berdasarkan fenomena dan sikap dalam kesadaran teologi untuk menjawab terhadap realitas traumatis. Kekerasan atas nama agama di sini Cornelius Leih mendeskripsikan berbagai fenomena. Saya pikir tidak saya jelaskan secara keseluruhan, tetapi diantaranya adalah tahun 2002 di NTB bagaimana warga menyerang pemeluk agama Ahmadiyah. Demikian juga tahun 2003 bagaimana warga mengusir 23 kepala keluarga yang menganut Ahmadiyah. Tahun 2005 di Desa Kuningan, Jawa Barat, Masjid Ahmadiyah dibakar, ratusan warga juga lari mengungsi karena mengalami serangan. Tahun 2006 di Purwakarta dan seterusnya ada beberapa peristiwa yang memang terjadi kekerasan nama agama dan bahkan lintas agama. Itu tahun 96 di mana insiden kerusuhan di Tasikmalaya, di mana massa menyebabkan 15 gereja, 18 kantor polisi, 3 hotel, 6 bank, 8 pabrik dan 7 supermarket, 89 toko dan restoran Yosua dibakar, dirusak. Tahun 2004 juga terjadi kerusakan masjid di Kupang dan beberapa peristiwa, dan bahkan kekerasan atas nama agama dipakai negara. Itu di Depok, di mana ketua anggota komisi A di DPRD itu Piono, di mana melegitimasi melalui desakan Perda pada FPU untuk menolak keberadaan hotel yang dicurigai sebagai sarana prostitusi. Dan saya lewati untuk mempersingkat waktu. Dan oleh teman menjelaskan bahwa di masa Orde Baru itu terjadi kasus kekerasan atas nama agama tahun 96 di Silotopo, Surabaya, mana massa mengatasnamakan gerakan Islam menyerang gereja dengan melempari batu, bahkan menyebabkan 10 gereja. Dan ada beberapa peristiwa saya akan lewati oleh karena waktu. Nah, berdasarkan banyak peristiwa yang terjadi di negara Indonesia ini, menurut penulis memang agama itu bisa menjadi sumber traumatis, baik bersifat personal dan politik. Di saat agama itu telah ditunggangi oleh kepentingan politis. Nah, kekerasan menjadi pengalaman yang ekstrim yang tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga melukai pikiran dan ingatan yang suram dan terus menerus melekat dan sangat sulit untuk hilang. Melalui rekonstruksi pemikiran teologis untuk merevitalisasikan kembali bagaimana hakikat kesejatian agama, yaitu dalam rangka memutihkan, memulihkan, dan memperdamaikan. Sebab jika praktek politisasi agama dalam tindakan kekerasan atas nama agama tidak disikapi dengan baik, ini bisa menyebabkan kemunduran kepercayaan publik terhadap entitas agama dan memang menggiring masyarakat bersikap sekuler dan ateis karena mengalami traumatis terhadap kehadiran agama itu. Lalu hakikat agama sebagai pemulihan dan pendampingan. Agama itu kan maknanya untuk tidak mengalami kehidupan yang kembali. Bagaimana supaya hidup tertib. Kalau saya katakan agama sebagai bukti spiritualitas itu patuh kepada Sang Ilahi. Fraser juga katakan penyembahan kepada Yang Agung. Mungkin katakan pengetahuan yang tidak dapat melalui akal pikiran manusia.
Nah, berangkat dari beberapa definisi, agama kan sejatinya itu ada dan berada di untuk menata kehidupan manusia. Itu tujuannya supaya tidak kacau. Jadi agama bereksistensi untuk menciptakan keakuratan hidup manusia dalam relasi dan berinteraksi terhadap entitas manusia dan terhadap entitas imanensi yakni makhluk dan mikrokosmos. Artinya sejatinya agama itu sebuah keaturan, ketertiban dan perdamaian. Lalu dewasa ini ternyata agama dapat ditunggangi menjadi isu-isu pokok untuk melegitimasi tindak kekerasan dan menimbulkan traumatis dalam kehidupan umat manusia. Ukmil katakan dewasa ini agama menjadi isu, di mana satu sisi yaitu suatu kekuatan yang dapat mempersatukan, tapi juga bisa menyebabkan disintegrasi yang aku dan masih. Di agama sebagai legitimasi praktek kekerasan ketika agama terpolitisasi. Kekerasan atas nama agama secara implikasi adalah merosotnya integritas kemanusiaan. Hemat penulis, agama tidak akan bisa menjadi kekerasan atas dirinya sendiri. Tetapi agama akan menjadi kekerasan ketika agama kehilangan dirinya sendiri dan didominasi oleh faktor-faktor lain. Windu juga berpendapat demikian. Kalau Camara katakan lingkaran spiral kekerasan sejatinya itu dimulai dari momentum kesenjangan sosial, akibatnya menggerakkan kelompok sosial untuk mengambil tindakan untuk melawan baik personal, institusional dan struktural, dan untuk menggemakan perlawanan dengan diksi-diksi identitas seperti agama, suku, bahasa, budaya, etnis. Tentu jika kekerasan atas nama agama tidak disikapi dengan benar, itu bisa menimbulkan gelombang ketidakpercayaan. Nah, para sekulersti, agama dianggap itu sebagai doktrin yang menakut-nakuti, sehingga bumi jadi tidak menyenangkan. Seperti Kama dan kritikannya, agama itu menurunkan penderitaan, sehingga Paulus terpuruk pada penindasan ekonomi kapitalis dengan mengidentifikasikan penderitaan itu adalah kehendak Allah. Sumber kejahatan itu bukan eksistensi manusia, melainkan sistem atau tatanan politik ekonomi yang tidak sehat. Berangkat dari kritikannya, agama dengan doktrinnya diklaim sebagai proses pembinaan dan sikap pasrah, sehingga perlu adanya sebuah usaha teologis untuk merevitalisasikan kembali esensi dan eksistensi agama dari praktek-praktek politisasi agama. Dalam merevitalisasikan agama sebagai pemulihan, meminimalisir traumatis kehidupan, jika seseorang masih terkekang dalam gejala traumatis, tentu ini kan berpengaruh saat menginterpretasikan di setiap peristiwa kehidupan. Itu sebabnya tugas agama itu harus hadir, melakukan pemulihan dan juga membantu manusia untuk memaknai fenomena kehidupan. Sebab agama tidak hanya soal rumusan doktrin, tradisi, tapi juga soal pengalaman manusia dalam relasinya. Kakak Lakawa mengatakan fenomena traumatis bagian integral dalam proses kehidupan. Jadi perlu metodologi berbiologi yang baru. Itu berbiologi dalam bahasa luka. Luka jiwa itu harus mendapat respon secara biologis, yaitu melakukan penyembuhan dan pemulihan luka jiwa tersebut. Dikatakan dalam psikoanalisa, trauma berkaitan itu dengan kejiwaan. Agama harus memberi ruang untuk mendengar teriakan yang terluka itu. Oleh karena luka itu sangat ekstrim. Kalau saya disebut ini, saya katakan bahwa luka itu adalah sama dengan luka yang pertama, yang memang mengerikan dan tidak bisa diabaikan. Nah, melalui metodologi teologi trauma, setiap agama dalam pembacaan dan pemaknaan teks, doktrin dan tradisi itu
itu harus diarahkan untuk merekonsiliasi, menyembuhkan dan memberikan manfaat bagi manusia. Jadi sejatinya trauma itu adalah masalah dunia. Maka agama ya harus menjadi filterisasi untuk meminimalisir praktek-praktek kekerasan. Ya agama harus formulasikan pengajaran, nasihat yang menyembuhkan traumatis. Kalau Bapak katakan agama tidak boleh dijadikan karbon dan alat melegitimasi untuk melanggengkan perilaku yang menyebabkan luka batin. Waktunya sudah habis. Oke, karena sudah habis, maka langsung kepada sebelum kesimpulan. Kalau orang katakan agama tidak identik dengan kekerasan, tetapi berpotensi dipakai melegitimasi kekerasan. Bagi orang, agama yang mengandung kekerasan adalah agama manusia, bukan agama yang berasal dari Allah. Jika merevidasi agama sebagai pemulihan adalah agama yang hadir sebagai rekonsiliasi dengan dasar belas kasihan Allah dan menyikapi fenomena kekerasan atas nama agama. 3 yang menjadi kesimpulan, jika agama yang hakikatnya adalah kekerasan bukanlah agama, melainkan kepentingan manusia dengan memakai seluruh simbol dan bahasa agama. Sebab sejatinya agama adalah keteraturan, keluhuran, kebajikan, kesakralan dan keagungan yang berorientasi kepada nilai-nilai mistis ketuhanan. Agama hadir dan bereksistensi untuk menghadirkan solidaritas terhadap umat manusia. Dalam konteks kontemporer saatnya agama merevitalisasikan nilai-nilai keluhurannya dan berteologi secara konstruktif, yakni memaknai pergumulan hidup manusia dalam sehari-harinya. Terima kasih atas pengertiannya waktu yang sudah lewat. Baik, kita akan memberikan respons. Terima kasih Pak Saudara lain. 1, Bapak, 2, 3. Silakan. Yang paling belakang, silakan Bapak bisa menyebut nama. Ya, terima kasih Ibu. Saya Indikator Bolan dari studi Indikator Baru. Jadi tadi presentasi sudah diberikan bahwa kami itu juga untuk trauma gitu ya. Jadi usulan atau masukan saya dari kami itu bahwa dalam tulisan ini sudah disampaikan tadi apa yang menjadi surat trauma itu kan ada kekerasan, ada kritik dan lain sebagainya. Jadi usulan kami adalah perlu juga dalam tulisan ini juga dibangun biologi moderasi gitu ya. Biologi moderasi supaya karena agama itu selalu dianggap negatif, selalu dianggap menyusahkan, mengalihkan konflik. Perlu ada biologi moderasi sehingga agama itu tetap memberikan kontribusi positif, tetap memberikan kebaikan dan perdamaian. Mungkin ini yang perlu akan disampaikan. Kenapa terjadi konflik? Barangkali ya banyak pasal-pasal kan begitu, bisa tidak dimaknai dalam Islam itu, bisa juga lain sebagainya. Tapi maksudnya kan adalah perlu ada teologi moderasi yang dibangun sehingga agama itu berkontribusi positif. Demikian untuk dikerasuk. Baik, terima kasih. Berikut, Pak Jamal, silakan. Ada 2 pertanyaan pertama, apakah simbol agama itu bisa menjadi situs trauma? Karena yang terjadi Ambon itu simbol-simbol agama dipakai untuk menjadi penghancur bagi agama yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan negativitas yang terus-menerus diberikan oleh para penyintas kekerasan di beberapa agama kepada anak-anak. Saya tadi tahun 99 dan
mungkin radio itu akan selalu melekat di benak orang lain. Tapi nggak apa. Jadi orang itu kan. Lalu bagaimana negatif tersebut bisa berpengaruh pada kami yang tidak mengalami anak-anak bahkan ini sebabnya yang terus berkembang negativitas dari Baik, yang terakhir silakan. Ya. Tadi salah satu yang disampaikan adalah dalam menyelesaikan trauma karena kekerasan agama harus juga diselesaikan melalui teologi trauma, ya, disampaikan oleh saya seperti itu. Nah, teologi trauma ini yang dimaksudkan adalah dari teologinya siapa? Apakah teologi Kristen atau teologi secara umum? Karena tentu saja ketika kekerasan itu terjadi terhadap agama lain, tentu juga bisa jadi penanganan teologinya akan berbeda. Nah, kira-kira bisa dijelaskan kira-kira teologi yang seperti apa yang dimaksud? Silakan Pak Zulkarnain dalam waktu 2 menit merespons 3 pertanyaan. Silakan. Ya, yang pertama tadi Bapak Minggu sifatnya adalah masuk makasih jadi masuk dalam kehidupan. Lalu yang kedua tadi Bapak benar ya, apakah itu rasa dan situasi trauma itu mempengaruhi itu ya kepada keturunan yang tidak? Saya kira mempengaruhi. Mengapa? Salah satu tokoh peneliti tentang trauma yaitu kawan-kawan karena kan keturunan adalah sebagai peneliti ketika menuliskan sampai berhenti lumayan lama bahkan menangis ketika memasuki situasi itu dalam pikirannya, dalam kelingannya. Apalagi yang memang keturunannya. Tentu saya kira itu memiliki dampak dan memang bahayanya trauma adalah bisa menjadi pertama sehingga punya confident dalam dirinya. Itu sebabnya fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini gereja harus peka, gereja harus hadir. Jadi gereja itu tidak perlu soal bagaimana bermisi di suatu tempat, lalu bagaimana supaya itu berdiri gereja untuk bertambah orang Kristen. Tapi suatu tugas yang memang sangat penting. Apakah gereja hadir untuk mereka untuk mendengar fenomena-fenomena yang terjadi sehingga gereja itu hadir mendampingi dalam rangka untuk merawat sehingga terjadi penyembuhan terhadap luka dari trauma yang dialami. Itu saya kira sebagai fungsi kehadiran gereja di samping dalam visi yang memang tidak bisa kita lakukan. Dan memang selain itu juga saya setelah menulis paper ini juga ditegur dan terkesan sepele soal traumatis ini. Ternyata luar biasa pengaruh dampaknya dalam kehidupan pribadinya. Dan tadi pun sebelum saya masuk ke sini pun saya sempat berpikir, apakah nanti dengan saya hadir di depan, saya
saya menjadi trauma. Ya, saya harap tidak, dan Tuhan semoga tidak terjadi. Jadi, saya kira itu Bapak Donald yang bisa saya sampaikan. Ya Pak, ya. Saya kira kita memakai ya itu teologi Kristen. Bagaimana dalam membaca teks itu memang kita arahkan dalam berteologi secara Kristen. Ya. Kita adalah dalam rangka untuk merevitalisasikan nilai-nilai agama atau hakikatnya nilai agama itu dalam rangka pemulihan. Saya kira itu Pak, secara singkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Sultan. Kita beri apresiasi dulu untuk pertanyaannya. Nah, berikut silakan Bu Yodia. 15 detik. Ya, teman-teman, selamat sore. Selamat teman-teman ya. Teman-teman, tulisan yang saya angkat ini sebenarnya adalah hasil dari makalah saya di ujian akhir semester tahun 2018. Waktu itu fokus studi saya adalah trauma komunal, trauma sosial. Nah, dilatar belakangi oleh pekerjaan saya tidak banyak sejak kita miskat berbeda dari tahun 1999, saya lebih banyak di luar gereja, dan terutama sejak 2002 dan terkhususnya lagi 2005 awal Januari saya terjun di mitigasi bencana, kesiapsiagaan bencana, dan juga tanggul bencana, tanggap darurat bencana. Dan karena itu Aceh menjadi salah satu situs pertama sekali ketika saya terjun di kerja-kerja kebencanaan dan langsung berhadapan dengan bencana terbesar di zaman modern ini sesudah Lisbon tahun 1900 sekian. Nah, karena itu jiwa saya sangat dekat dengan Aceh jadinya, karena saya tinggal di Aceh, dan selama tahun 2005 sampai 2015 saya ada di seputaran Aceh Nias, karena Nias juga salah satu situs bencana. Saya berada di Aceh malam ketika 25 Maret 2008 gempa bumi menghantam Gunung Sitoli, karena epicentrumnya dekat dengan Gunung Sitoli. Kalau sebelumnya kan terjadi dampak dari tsunami tahun 2004 Desember 26 itu terjadi di pesisir daerah Lahewang ke Sirombo Teluk Dalam. Nah, karena itu waktu tahun 2015 saya masuk ke Aceh kembali, tetapi dengan program yang lain, khususnya di daerah Pegunungan Bener Meriah yang jaraknya 9 jam dari Kanda Aceh. Di sana tidak ada kuburan massal untuk mengingat peristiwa tsunami. Masyarakat di sana sebenarnya sangat membutuhkan rekognisi karena peristiwa penghilangan dari keluarga-keluarga, anggota-anggota masyarakat, khususnya para laki-laki yang diculik dan tidak pernah kembali lagi. Nah, karena itu tulisan saya seputar ini, dan untuk sebagai penekanan saya memakai pendekatan tadi trauma komunal. Karena itu saya memakai buku-buku yang saya sudah bagi ke teman-teman. Salah satunya adalah Jeffrey Alexander, trauma dari sudut pandang trauma, bukunya Trauma a Social Theory. Oke, jadi saya mulai ini teman saya, dia adalah salah satu kader suara perempuan Aceh yang saya temui di Bener Meriah. Ini di dapurnya terjadi percakapan kami ketika proyek kami. Saya bekerja di salah satu donor dari Jerman, Yohani Terkepal Hilford, untuk program-program di 5 kecamatan untuk
mitigasi bencana sebenarnya, tapi di sana kami dan saya menemukan cerita-cerita ini yang bagi saya sangat penting untuk diangkat. Sebagai seorang teolog, saya tentu berusaha mencari jalan bagaimana, dan sebenarnya mungkin saya akan dibantu oleh Kak Heni atau teman-teman supaya dia karena ini proyek teologi ya, walaupun saya ambil dari sudut pandang sosiologis, tapi kita tentu harus menemukan cara bagaimana kita berefleksi secara teologis. Dan hari ini saya sebagai perempuan Kristen, tapi saya membaca cerita seorang perempuan Muslim Aceh. Nah, ini kisahnya teman-teman mungkin sudah baca tadi kan di slide ini. Nah, inilah sama dia cerita tentang penculikan yang dialami oleh abangnya yang sampai saat itu Desember tahun 2014 waktu sebenarnya bukan 2014, ini 2014. 2014 waktu kami melakukan percakapan, saya mix dengan 2004 ketika terjadi tsunami gempa bumi. Nah, rekonstruksi pasca bencana yang dilakukan oleh pemerintah Aceh bersama dengan lembaga-lembaga internasional dan juga pemerintah waktu itu dari berbagai negara memberikan bantuan kepada Aceh itu berjalan sangat baik. Namun tidak dengan memorialisasi dan upaya untuk melihat pada rekonstruksi sosial pasca konflik Aceh. Nah, kisah Salma saya tuturkan dalam makalah ini sebagai interlokutor sekaligus saksi kekerasan yang terjadi selama konflik bersenjata yang akan saya periksa dan dibantu oleh literatur penunjang. Saya ini tadi bagian pendahuluan dan kemudian saya masuk pada kisah Salma. Saya suka mungkin tadi saya selalu memakai pendekatan feminis, jadi saya selalu mulai dengan pengalaman kisah, pengalaman atau narasi seseorang. Nah, Salma dan keluarga-keluarga yang lain kembali mengalami ketidakpastian karena sebelumnya pada masa-masa rekonstruksi pembangunan kembali pasca bencana, dan mereka mengalami bencana bukan hanya tsunami, tapi itu terjadi di Aceh besar kan, tidak di atas, tapi mereka mengalami bencana letusan bumi Pelong dan juga gempa pada tahun 2013. Nah, sesudah itu kemudian ada sekelompok masyarakat dan juga dibantu oleh aparat pemerintah dan TNI. Waktu itu tiba-tiba mereka mulai memasang kain putih di sebuah lokasi dan mengatakan bahwa disinilah tempat di mana keluarga mereka diduga abang-abang mereka itu dikuburkan. Dan mungkin pada saat itu mereka merasa mereka sudah menemukan tempat di mana mereka harus berziarah. Tapi tidak lama kemudian, karena ada katanya anak-anak sekolah di dekat situ mengalami kerasukan, tak kain-kain itu kemudian diangkat kembali, dirombak lagi itu, dan mereka mengatakan, oh mungkin ini bukan tempat. Lalu keluarga-keluarga yang merasa sudah mulai memiliki tempat untuk mereka ziarah, kembali merasa ketidakpastian. Salah satu bagian yang makalah ini saya tulis di sini karena tidak ada kepastian mengenai mana lokasi kuburan keluarga mereka itu, setidaknya setelah mereka diculik. Karena pada peristiwa-peristiwa sebelumnya konflik bersenjata sering terjadi tiba-tiba pihak TNI atau Brimob datang menambah dan mengambil memiliki paksa orang tua atau abang mereka, anak laki-laki mereka, dengan tuduhan bahwa mereka kelompok separatis atau agama. Pertanyaan mengenai gimana keberadaan keluarga mereka terus menghantui sebagaimana memori kekerasan yang mereka alami tahun-tahun sebelum perjanjian damai dilaksanakan. Nah, mendengar tuturan Salma dan menyaksikan respons masyarakat pasca konflik, ini pendapat saya. Saya berpendapat memorialisasi dalam bentuk lokasi atau situs peziarahan yang berdimensi politis dan budaya dapat menjadi sumbangan bagi pemulihan luka konflik Aceh. Dan karena itu saya memakai buku-buku ini untuk membantu saya memakai Axel Cornet yang akan dia mendiskusikan mengenai teori Hegel
Ini resiliensi dan lokalisasi itu yang paling kalau misalnya di buku yang paling banyak. Ini adalah tulisan seorang perempuan dari Australia yang dialah perempuan pertama yang melakukan penelitian di Aceh pasca tsunami. Dia bisa saya dapat ini di Kinokuniya di Jakarta. Ya memang mahal karena buku asing di Kinokuniya yang waktu itu 500.000 kayaknya satu buku lebih. Tapi buku-buku yang lain bisa didapat secara elektronik. Dan ini saya juga membaca sejarah yang ditulis oleh Anthony Reid dan juga beberapa Al-Qaeda misalnya untuk mendapatkan saya harus bantu untuk menelusuri sejarah kekerasan di Aceh dan sejarah kekerasan Aceh itu ternyata punya waktu yang cukup panjang sekali dari mulai inilah yang saya tulis, teman-teman silakan baca, saya tidak banyak data-data kekerasan dan jumlah korban itu ditemukan pada tulisan Anthony Reid dan juga bagaimana terjadi misalnya perang sosial dan jumbo, lalu muncul nama-nama yang mungkin waktu dalam pembelajaran sejarah kita mengenal Daud Belo, di mana dia berhadapan dengan jumbo, karena jumbo ini adalah alumni yang memihak pada Belanda yang ingin tetap pada kondisi seperti pada zaman kolonial, menginginkan kondisi seperti semula, tapi pusat atau para pemuka ulama sebelum Aceh itu menolak, mereka ingin merdeka dan terjadilah perang tersebut. Nah, yang kita kenal juga perang perang lagi. Nah, ini beberapa statistik yang disampaikan oleh Haidir ketika terjadi dilaksanakannya DOM di Aceh, bahwa jumlah kematian atau yang hilang itu cukup fantastis, ribuan orang hilang ya, dan berarti ada ribuan orang juga yang mengalami trauma, mengalami kekerasan dan juga yang kehilangan keluarga mereka. Nah, Rahmat Kehira mengatakan bahwa apa yang terjadi di Aceh adalah kekerasan tanpa batas. Nah, lalu kemudian ditambah dengan peristiwa tsunami Aceh yang menghabiskan lebih dari 100.000 jiwa orang Aceh di ada sekitar 600 kecamatan di sana yang terdampak. Nah, saya kemudian tadi saya mengambil Catherine Smith, seorang antropolog yang kemudian dia melihat bahwa sebenarnya upaya untuk mengobati orang Aceh itu perlu dimulai dari masyarakat. Tapi sayangnya juga bahwa pemahaman di masyarakat kalau orang bicara tentang psikologi itu dianggap gila. Mereka harus memakai bahasa-bahasa eufemisme supaya tidak terlihat bahwa dia sedang diterapi. Tapi sebenarnya dia juga bisa melihat itu bahwa pendekatan budaya memungkinkan hanya 4 psikolog di Aceh, provinsi Aceh, untuk provinsi yang mengalami kekerasan berkepanjangan, konflik dan juga tsunami dan bencana lainnya. Itu sangat tidak memadai. Nah, itu bisa disebabkan juga oleh budaya yang menolak sepertinya psikolog, kehadiran psikiater atau psikolog. Nah, saya ingin mendalami atau karena makalah yang dikasih kita, jadi bagaimana fungsi dari memorialisasi. Kalau Maxwell dan Baxter mengatakan memorialisasi ada sebuah proses untuk memuaskan keinginan dan sekaligus menghormati mereka yang meninggal selama konflik dan sebagai sarana untuk memeriksa masa lalu dan mengatasi masa kini atau masalah kontemporer. Nah, ini dapat mempromosikan pemulihan sosial setelah konflik kekerasan berakhir atau mencairkan perasaan yang semula perasaan menjadi korban itu sudah cukup menggelisah. Nah, itu sebuah ada semacam siklus konflik itu. Sebelum konflik dimulai, selama konflik dan setelah konflik berakhir itu perlu dilihat. Nah, inisiatif memorialisasi mengambil bentuk yang berbeda-beda tergantung pada siapa yang membakar saingnya. Tadi orang benar lihat
migran dan orang-orang tertentu tiba-tiba mengadakan itu, tetapi sebenarnya tidak punya data. Di mana sebenarnya tujuannya hilang, lalu tiba-tiba hilang. Itu kan membuat ketidakpastian masyarakat. Nah, kebutuhan para korban sebuah bentuk rekognisi lain, yaitu tempat mereka untuk menjalankan ritual pengenalan akan keluarganya itu dibutuhkan. Hal yang sama terjadi dalam hubungan dengan identitas kolektif mereka, karena kekerasan tidak saja memunculkan trauma, tetapi ia juga menciptakan individu-individu yang membentuk perubahan wajah dari sebuah masyarakat. Nah, kalau J.P. Alexander mengatakan mengalami trauma dapat dipahami sebagai sebuah proses sosiologis yang mendefinisikan luka yang cukup menyakitkan pada sebuah komunitas yang menentukan korban, dia juga memberikan tanggung jawab dan mendistribusikan konsekuensi ideal dan material. Nah, sejauh trauma dialami dan yang demikian dibayangkan dan diwakili, identitas kolektif akan bergeser. Rekonstruksi ini berarti bahwa akan ada pencarian atau upaya mengingat kembali masa lalu kolektif, karena ingatan tidak hanya bersifat sosial dan cair, tetapi juga sangat terkait dengan perasaan diri masa kini atau kontemporer. Identitas terus berkonstruksi dan diamankan tidak hanya dengan menghadapi masa kini dan masa depan, tetapi juga dengan merekonstruksi kehidupan kolektif sebelumnya dari sebuah masyarakat. Jadi ini terlihat disininya spiral makna menjadi datar, pengaruh emosi dan menjadi kurang meradang, dan kita bisa dapat sangat asyikan dengan sakralitas yang mudah. Sudah habis. Nah, selanjutnya, ini masih dalam topik memorialisasi perjuangan mendapatkan rekognisi, sebuah proses rekognisi. Kemudian saya mengambil membaca dari Horner dalam konsep Hegel menuntut sebuah tindakan resiprokal, di mana subjek mengenali satu dengan yang lain, dan karena itu secara emosional saling membutuhkan layaknya orang tua kepada anak dan sebaliknya. Dan dalam konteks Aceh, saya belum melakukan penelitian, tetapi dalam kisah-kisah itu tergambar bahwa mereka cukup lama berkaitan konflik, itu menjadi kisah yang sama, dan karena itu setiap orang menceritakan peristiwa yang sama. Selain tentu saja peristiwa tsunami, tetapi ada peristiwa konflik yang sebelumnya. Peristiwa tsunami mengalir dengan sangat lancar, tetapi ketika datang pada konflik, di situ mereka menghadapi dengan masalah. Nah, dalam konteks Aceh, proses rekognisi resiprokal ini dapat berujung pada suatu bentuk rasa solidaritas yang akan menuntut pada diberikannya perhatian pada suatu tambahan yang besar tadi itu mengenai keberadaan keluarga yang hilang selama konflik. Jadi ini yang saya untuk coba angkat, dan bagaimana saya menemukan arah untuk supaya ini bisa menjadi sebuah semangat tulisan, setidaknya tidak pada seluruh masyarakat Aceh tentu saja yang sampai masih saya belum memberikan kesimpulan seperti masih makalah tetapi setidaknya pada teman-teman suara perempuan Aceh yang mereka juga berusaha sampai hari ini bagaimana menemukan cara memorialisasi itu. Sebab mereka itu berhadapan dengan kekuasaan. Masalah mereka saat ini adalah walaupun mantan-mantan gama menjadi penguasa saat ini, tapi tidak mudah juga untuk melakukan memorialisasi dalam bentuk diadakannya, ditunjuknya atau ditemukannya lokasi untuk mereka siaran dan memberi nama pada mereka yang hilang di tempat itu. Baik, terima kasih. Kita beri apresiasi rekan-rekan. Silakan, saya mengundang 2 orang saja untuk merespons. Oke, Pak Moris. Baik, terima kasih Ibu. Cukup panjang dan cukup butuh effort juga untuk memperoleh sesuatu dari apa yang Ibu sampaikan ini. Tapi satu hal yang menarik yang bagi saya yang perlu mungkin mendapatkan pendalaman yang lebih, memorialisasi itu. Jadi kalau memorialisasi kan sebagai sebuah upaya untuk
merawat ingatan publik kira-kira gitu terhadap sebuah peristiwa traumatis. Yang menjadi pertanyaan kami, saya terutama, bagaimana, apakah tidak ada kekhawatiran jika ingatan-ingatan publik itu kembali dibangkitkan atau diingatkan, itu justru ingatan publik tadi tentang memorialisasi itu. Jika itu diungkit kembali, itu justru akan membuat semacam tadi yang pakai istilah secondary trauma itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika belajar tentang pastoral resolusi konflik, ada kata kompensasi. Kalau kita belajar tentang itu, misalnya negara Afrika waktu itu, ada banyak semacam solusi-solusi terhadap konflik-konflik itu, salah satunya kompensasi. Bagaimana posisi kompensasi dalam peristiwa traumatis ini kira-kira berdasarkan kajian yang sudah dilakukan? Terima kasih. Iya. Iya Kak. Ya, saya kira itu yang sebelum saya mempelajari trauma dan terutama dalam hubungan dengan sosial trauma, kita berpikir bahwa kita akan membangkitkan tapi sebenarnya itu yang teori trauma ingin tinggalkan, bahwa seperti tadi tidak menutup luka itu. Nah, saya sudah menemukan apa yang saya katakan. Jadi kecenderungan kita untuk menutup luka itu, tetapi teori trauma itu ingin menyingkapkan kembali. Nah, seperti tadi kan Kak Temi menjelaskan tentang luka Yesus. Ketika melihat lukanya, Thomas menjadi yakin bahwa yang datang saat itu adalah dia yang pernah memang disalibkan. Dalam ada lukisan-lukisan yang lain, misalnya ketika Yesus terangkat ke surga, luka itu tiba-tiba hilang, seolah-olah dia sudah dimenangkan dan seterusnya. Nah, penghilangan seperti ini itu yang berbahaya. Karena apa? Ada keluarga-keluarga yang sampai hari ini, paling tidak sampai hari itu, ketika saya bercerita dengan Salma dan suaminya waktu itu, masih mempertanyakan di mana keluarga mereka. Nah, tentu mengangkat ini perlu kerjasama. Makanya saya mengambil judul dalam pernyataan tesis saya tadi itu, perlu ada semacam dimensi politis dan budaya itu harus jelas dalam upaya rekognisi, pengakuan bahwa ada yang terluka, bahwa ada yang hilang, bahwa keluarga tetap mencari. Nah, dalam hal misalnya kompensasi sudah banyak dilakukan. Tapi itulah masalahnya di Indonesia, kompensasi yang dibutuhkan hanya seputar masalah yang diberikan bentuk fisik, misalnya rumah orang-orang, karena kan pada saat konflik banyak rumah-rumah dibakar. Pemerintah datang dalam bentuk bahasa mereka kompensasi adalah dalam memberikan mereka uang dan juga rumah. Tetapi banyak rumah yang tidak didiami. Karena saya beberapa bulan di sana, saya melihat banyak rumah yang tidak didiami. Mereka tidak mau. Karena apa? Mereka tidak mau bersama dengan pemerintah Indonesia sebenarnya. Karena pemerintah Indonesia mewakili kekuasaan yang menindas orang-orang Aceh. Nah, itu yang sangat sulit. Karena itu saya ingat waktu Atmajaya Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya Jakarta memberikan seminar dan datang salah seorang psikolog yang juga melakukan mereka yang terlibat di Rwanda sana dengan kompensasi dan sebagainya di Afrika. Beliau datang di sini dan mengatakan tidak cukup hanya tindakan-tindakan karena itu kan cara cepat untuk membuat kami sudah melakukan sesuatu, tetapi tidak membutuhkan resiprokal. Melakukan sesuatu, ya, tapi apa respons dari masyarakat? Puaskah mereka merasa bahwa luka mereka terobati atau tidak ada komunikasi, tidak ada dialog seperti itu. Selalu dalam sistem pemerintah selalu top down, pemerintah sudah berinisiatif dan masyarakat tidak. Nah, waktu LSM seperti kami masuk, ya prosesnya tidak mudah, panjang sekali karena kami harus berjuang seperti contoh Suara Perempuan Aceh bersama dengan Komnas Perempuan berusaha sampai hari ini
untuk bagaimana memorialisasi itu terwujudkan. Kita sudah memang awas karena bahwa memorialisasi dan hubungan dengan konflik politik tidak semudah memorialisasi ketika peristiwa bencana alam. Kalau membaca Judith Herman itu akan jelas di situ bagaimana susahnya. Terima kasih Kak. Kak Morris. Dengan demikian selesailah presentasi untuk sesi ini. Kita beri tepuk tangan untuk beberapa kita. Nah, saya akan memberi beberapa catatan. Saya berterus terang dulu rekan-rekannya. Saya mulai lelah dan saya biasa salah ngomong atau kalimat saya terganti. Jadi saya minta maaf kalau sebentar terjadi hapus di atas. Tapi saya mau mengapresiasi rekan-rekan karena sejak pagi setia mendengar. Kan rekan-rekan datang dari institusi masing-masing yang mestinya punya kedudukan dianggap penting dan biasa didengarkan. Dan di sini rekan-rekan bersedia untuk mendengarkan kolega dan orang-orang. Dan saya sangat mengapresiasi. Ini salah satu persyaratan kalau kita mau menjadi peneliti handal. Peneliti handal bukan orang yang berbicara dengan tepat, tetapi dia harus dimulai dengan kesediaan untuk menjadi pendengar yang baik. Observer, melihat dan mengamati. Dan pekerjaan saya sebagai peneliti, satu hal yang diajarkan pada saya, tidak ada gunanya semua ilmu kita kalau apa yang kita teliti tidak membenar. Nah, semoga perjalanan bersama kita sampai sore ini sudah juga memberi insight, bukan hanya dari rekan saya begini, kalau saya presentasi saya pasti tidak begini, bukan itu sebenarnya yang kita harap. Dan kita harap adalah terima kasih kepada teman-teman yang sudah memasukkan persedia. Dan besok akan ada waktu yang disediakan juga jika malam ini teman-teman tiba-tiba dapat maksud. Oh, kayaknya saya pengen menulis ini. Kami akan bicarakan, kita akan bicara dengan panitia supaya ada waktu itu. Jadi mungkin hanya dalam bentuk outline atau baru tema yang terpikir. Sehingga saya bisa cukup detail untuk melihat mana tema yang kira-kira bisa ditelusuri dan akhirnya menjadi artikel. Lalu artikel draft yang sudah masuk, apa yang kira-kira harus diperbaiki. Dan kesediaan kita juga untuk mendengar masukan, menerima masukan itu sangat penting. Juga kiranya menolong kita untuk melihat apa kekurangan kita. Dan tentu ini bukan ujian ya. Para dosen biasanya paling takut kalau karyanya direvisi gitu. Makanya lebih senang kita jadi mahasiswa Ibu Bapak. Nah, tadi Sultan Nain dan Ibu Kayon ya memberi tema yang hampir tidak berkaitan sama lain kan. Satu tentang kekerasan oleh agama atau atas nama agama. Lalu satu tentang peristiwa sejarah kekerasan yang ditelisik melalui narasi personal. Nah, tentu saya tidak akan mencoba untuk menghubungkan keduanya, karena keduanya totally berbeda. Pasti beda. Nah, catatan saya untuk Pak Sultan Nain, Bapak menggunakan kata metodologi ya, Pak. Lalu ada peran agama. Peran pemulihan. Agama. Di sini Bapak tadi pakainya metodologi teologi ya. Berteologi trauma atau apa? Di subjudul teologi trauma. Lalu ini ada deskripsi tentang kekerasan yang melibatkan agama. Kira-kira begitu ya Pak? Lalu ada beberapa teori atau pendekatan. Nah, saya berterima kasih
untuk informasi. Tapi ketika ilmu dibaca, lalu tadi saya bilang kembali bahwa bagi saya ini masih draft pertama, semacam rough draft untuk kemudian menjadi lanjutan. Jadi jawabannya masih panjang. Kenapa? Karena tidak diidentifikasi. Jadi deskripsi ini kemudian menjadi informasi. Dia belum menjadi data. Tolong dilihat bedanya ya. Informasi beda dengan data. Dan kalau Anda dijadikan data, maka mesti ada pendekatan teoritis yang membuat konsultan lain mengatakan, inilah data saya. Dari semua yang didistribusikan dengan teori yang disebutkan, saya terus mencari, lalu yang mana yang akan menjadi fokus untuk mengatakan bahwa agama punya peran ini. Yang dibicarakan kan semuanya adalah agama yang terlibat dalam kekerasan, definisi dan seterusnya. Tapi ini tidak kelihatan. Nah, ini berarti draft ini menjadi sangat general. Dan kita mesti berhati-hati dengan pendekatan yang over generalization. Karena kita akan kehilangan bagaimana tuh identifikasi. Itu kembali lagi dengan sesi pertama, business statement. Apa argumentasi utama? Jadi kalau itu belum dirumuskan, ini akan tetap dia bersifat deskriptif informatif. Kalau ini sudah dirumuskan bahwa inilah peran pemulihan agama, lalu peran pemulihan ini diambil dengan perspektif agama, di sini harus kelihatan teorinya apa. Apakah kontingent teori yang dipakai oleh pemulihan? Misalnya tentang trauma social theory, itu bisa. Jadi Alexander. Atau mau pakai yang di Indonesia, itu saya lupa namanya sekarang, tapi judul bukunya kalau tidak salah Violence and Vengeance. Benten. Ini bisa. Lalu ada lagi Wilson. Ini juga tentang sejarah kekerasan agama di Indonesia. Karena yang mau dibicarakan konteksnya harus disediakan. Karena kalau kekerasan atas nama agama yang super besar dan pendekatannya historis, itu ada Terry Armstrong. Tapi apakah ini yang mau dibicarakan? Kalau ini berarti tadi Kamala ini bisa dipakai. Jadi teori dengan teori. Tapi sekali dalam konteks, kita mesti memilih. Dan ini perlunya di kampus biasanya kami anak S3 itu harus melampaui satu tahap yang disebut annotated bibliography. Untuk para dosen, menurut saya ini wajib. Karena tidak bisa kita mengajar dan mengklaim kita menguasai satu bidang ilmu jika kita tidak menguasai body of knowledge. Tidak mungkin. Dan menurut saya kita tidak pernah menjawab pada mahasiswa-mahasiswa kita. Kalau kita mengatakan kita ahli logika, ahli AI, UTO, tapi once people ask, what about the body of knowledge dari bidang ini, dan kita tidak kuasai, menurut saya kita tidak memberi kontribusi yang signifikan pada studi yang kita lakukan. Dan ini saya lihat di dalam karya-karya yang sudah masuk. Sekali lagi saya tidak merendahkan teman-teman, tapi ini levelnya sudah sore kan, kita semakin untuk mengatakan it takes a village untuk bisa sampai pada kita membuat klaim bahwa I know what I do. Dengan itu tadi dibanting dulu kita, dimold dulu, dibentuk kembali. Jadi
untuk tafsiran lain, saya mengapresiasi informasi yang diberikan, tapi baik diambil keputusan. Misalnya saya beri contoh seperti sesi yang awal ini. Kalau Bapak mau menggunakan ini, Alexander, pertanyaan ini baru besok sebenarnya saya berikan waktu metode penelitian. Pertanyaan yang harus diajukan, sejauh mana misalnya ya, sejauh mana teori sosial tentang trauma menolong Bapak untuk mengidentifikasi peran agama sebagai pemulih. Jadi peran sosial ada. Berarti kalau pakai ini peran sosial, bukan peran institusional, bukan peran doktrinal, bukan pengajaran sosial, peran sosial. Sehingga agama itu menjadi agen sosial. Apakah sebagai agen sosial dalam melakukan peran sosialnya dengan menggunakan teori sosial trauma bisa dilatih? Pesan-pesan apa yang disampaikan agama? Apakah pesan tentang kekerasan? Ini saya membayangkan pesan tentang kekerasan, atau pesan tentang balas dendam, atau pesan tentang healing. Kalau mau lebih partikular, Bapak bisa pilih case study. Ini lebih terukur. Jadi Bapak bisa ambil, kalau case study ambil satu case yang memperlihatkan mana pesan yang dominan, atau kalau tidak mau, atau mau lebih berkembang, ambil dua case studies. Ini pendekatannya komparatif. Jadi agama kita bisa identifikasi, ada institusi, ada komunitas, ada ajaran, macam-macam. Jadi kalau Bapak misalnya mau mengambilkan agama ya, bukan cuma Kristen misalnya, apakah agama Kristen dan agama Islam di dalam sebuah konteks yang sama, jadi komparasi apple to apple agama dengan agama. Konteksnya sama, misalnya Bapak dari mana? Wilayahnya? Palembang, misalnya di Palembang. Lalu lebih spesifik, agama Kristen misalnya gereja mana? Dengan komunitas Islamnya mana? Itu bisa menjadi valid ya. Besok saya lebih clear klarifikasi dalam teknologi. Nah kalau ini semua sudah kelihatan, tinggal ini Pak. Isi statementnya setidaknya, kalau saya beri Q, peran sosial agama dalam komunitas sosial pasca kekerasan agama memperlihatkan pentingnya peran-peran pemulihan lingkungan agama. Itu sistemnya sudah jadi. Dalam abstrak Bapak bisa mengatakan teori sosial trauma dari Jeffrey Alexander menolong dalam identifikasi peran-peran sosial. Jadi social roles, kontribusi sosial itu bisa kalau dikembangkan orang mau rujuk artikel Bapak untuk menjadi teologi publik itu bisa. Bapak mau pakai dengan teologi publik juga bisa. Jadi sekitar 50% dari informasi yang ada dalam paper bisa dipilih. Kenapa? Karena Bapak sekarang menjadi lebih clear dalam konteks ini. Gitu ya Pak? Nah, untuk EODIA mengangkat dari kisah personal. Jadi sebenarnya data EODIA itu sudah banyak. Yang akan dipertanyakan adalah ini narasi personal yang akan menjadi saya titik berangkat untuk membaca sebuah sejarah kekerasan yang sifatnya bisa struktural, bisa sifatnya kolektif, bisa sifatnya komunal, bisa juga kultural sebenarnya. Ya, lalu sudah ada kata kunci memorialisasi. Boleh saya dengar isi statementnya? Kita ada rekognisi ya. Sudah ada isi statement? Pakai ini? Tapi kan pakai mic. Memorialisasi
pernikahan yang berdimensi politis dan budaya dapat menjadi sumbangan bagi pemulihan luka konflik Aceh? Oke. Nah, pertanyaannya tentu akan menjadi what makes it theological work, kan? Jadi di catatan saya di paper adalah kalau ini yang mau dipakai, lalu ada konsep siara, ada konsep rekognisi, teori tentang memorialisasi sudah cukup untuk artikel bisa ditambah kalau mau ditambah, tapi apa yang menjadikannya teologis? Berarti teori teologis yang bisa dipakai adalah arti pemenangan. Anamnesis bisa, walaupun ini sudah sering dipakai ya, tapi teori anamnesis ini jarang dikenakan untuk memorialisasi dalam konteks publik, politik lintas agama. Jadi ini akan memberi sumbangan yang luar biasa. Lalu kalau dari sini, karena biasanya teori-teori pasca kekerasan, teori rekonsiliasi dan seterusnya bisa menggunakan ini. Lalu bisa menggunakan, saya lupa juga bukunya ya. Ada yang ingat buku siapa pengarangnya? Embrace itu? Fourth. Exclusion and Embrace itu bisa. Walaupun dia tidak secara khusus tentang memorialisasi. Dalam disertasi saya pakai ini tentang memorialisasi, tapi karena saya berdasarkan pengalaman kontekstual di hal-hal dan di sana orang menggunakan kuburan sebagai tanda untuk pengenangan itu secara politik. Lalu saya pakai teori yang dikembangkan oleh seorang arsitek. Lupa namanya. Tapi ada di buku saya yang adalah arsitektur dalam rangka mengingat perang Vietnam. Para veteran. Jadi yang saya lakukan itu saya mengulas apa yang dibuat memorialisasi itu. Jadi bukan hanya ada, tapi apa yang dibangun. Dan luar biasa karya itu dia menulis, kalau ada di antara kita yang pernah kelas ekspedisi, saya kebetulan sudah pernah lihat langsung. Jadi ada semacam armor hitam, tapi mengkilap dan kita bisa melihat wajah kita itu dibangun dari tanah ke atas, sederhana sekali. Lalu di setiap bagian ditulis nama-nama para veteran yang sudah meninggal di perang tersebut, perang Vietnam. Dan ide dari arsitektur itu adalah setiap kita membaca nama-nama tersebut, kita juga melihat refleksi kita di dinding tempat membaca. Dan untuk dia, memorialisasi itu berarti mengikut sertakan kita yang sekarang ini. Dan untuk saya itu idenya luar biasa, dan di sana menolong saya untuk mengeksplor bahwa seringkali memorialisasi itu momentum atau event atau siklus itu menjadi sesuatu yang kita pandang objektif terpisah dari kita. Sementara si arsitek ini mau mengikut sertakan kita yang hidup di dalam pengenangan tersebut, di dalam pengenangan. Ini berarti kalau mau memakai memorialisasi sebagai perspektif teologis, ini perlu ditambahkan ada kata-kata kunci ziarah. Kalau ini mau diambil dari narasi personal, kalau anamnesis mau diambil boleh. Saya tidak kayaknya pakai teori ini, tapi pastikan kajian teologisnya supaya memorialisasi sebagai ingatan publik, ya kan? Publik kolektif, dan di dalamnya kita bukan hanya mengingat yang mati sebenarnya. Kita mengingat yang hidup, kita mengingat masa depan, remembering the future. Nah, kalau itu bisa dikembangkan, maka memorialisasi Aceh itu bisa menjadi bagian dari perjalanan secara bahasa. Jadi kita mengingat remembering the future, itu bisa. Jadi ini seperti contradictory terhadap ide mengingat masa lalu. Tadi ada yang bertanya ya, Morris, lalu apa yang akan terjadi? Jangan-jangan kita re-traumatizing, jadi bukan secondary trauma, kita membuat trauma lagi. Jadi ini saya tidak ingat siapa penulisnya, remembering the future. Ide ini luar biasa.
Karena biasanya kita mengingat yang sudah lewat, tapi kita mengingat yang akan datang. Dan di sana anamnesis itu menjadi berfungsi dan koleksis iman kolektif kita itu juga muncul. Nah, ini akhirnya akan menolong nanti satu ya yang tadi tulisan Ibu itu dan juga Pak Zulkarnain. Dan untuk kita semua, rekan-rekan, kita di sini mau belajar menulis menghasilkan artikel. Kalau bisa disingkat 2, kalau bisa internasional, kalau bisa Scopus. Kalau bisa Scopus Q1. Makanya tadi saya tanya, siapa yang mau jadi profesor? Pemerintah masih bisa pakai Q1 dan penulis tunggal. Kalau ada penulis kolektif boleh, tapi masih diharapkan mesti ada karya yang kita tulis tunggal, walaupun kita di bawahnya. Jadi saya datang berkaitan dengan ini. Saya nggak mau, saya datang less than this. Karena rekan-rekan kita semua datang dari jauh kan. Capek-capek dunia, susah kerja kita bersetia. Tapi saya mau kita dari bias, mimpi kita mau jadi profesor. Kenapa? Karena itu adalah pencapaian akademis tertinggi. Dan kita semua berharga sampai ke situ. Nah, karena kita mau menulis ini, maka saya memperlihatkan how to-nya. Tadi saya sudah bilang, jangan seperti khotbah, jangan memasukkan opini, masukkan argumentasi. Dan kalau artikel itu dimintakan kita menulis abstrak, ada abstrak yang 150, biasanya sampai 200 kata, ada juga yang kita 300, diikuti, jangan diabaikan. Apa isi abstrak? Tujuan, kalau mau teori singkat boleh, kalau mau discrepancy, statement ini menunjukkan apa yang kita akan propose. Ini aja sih. Beragam caranya ini saja, kosong berkorban. Lalu pendahuluan seperti repetisi dan ini, tapi dia tentu lebih panjang, tergantung lagi dari jurnal, introduction, bicara tentang latar belakang. Latar belakang yang manakah itu? Latar belakang itu berfungsi memosisikan topik kita. Kenapa topik kita itu relevan? Itu fungsi latar belakang. Jadi jangan bicara latar belakang segala macam. Latar belakang itu bertujuan untuk memperlihatkan, memosisikan pentingnya dan urgennya topik yang kita bahas. Lalu nextnya memperlihatkan siapa yang sudah membahas apa, tapi belum memperlihatkan apa yang mau kita perlihatkan. Jadi orang ya. Sesudah itu langsung aja. This article consists of berapa bagian? Udah selesai pendahuluannya. Ya, lalu masuklah isi. Biasanya isi 3 bagian. Tergantung jumlah kata. Umumnya artikel yang internasional itu ada yang masih 5.000 sampai 6.000, tapi yang umum itu 8.000 kata. Jadi kalau ini dimintakan dari kita menulis dengan strategis, langsung bagi pendahuluan mau berapa kata, tubuhnya berapa kata. Dan jangan lupa rekan-rekan selalu buat kesimpulan. Kesimpulan itu tidak mesti selalu dalam di bawah judul conclusion. Bisa di bagian paling akhir paragraf terakhir rekan-rekan sudah bilang I have done this, I have shown. Itu untuk memperlihatkan bahwa kita sudah memenuhi apa yang kita janjikan dari awal. Nah, menulis seperti ini membantu kita untuk berpikir runtuh, menjaga janji kita. Apa yang kita janjikan dari awal, kita penuhi di akhir. Lalu di tengah itu, kalau saya selalu punya sense kalau artikel saya buruk. Saya tahu ini saya nggak bisa dulu.
Jadi selelah apapun saya sudah mengerjakan, tapi somehow tidak ada gregetnya, maka saya tidak akan terima. Tapi kalau saya bisa mengerjakannya dan saya tahu ini yang harus ada dan itu akhirnya dapat, itu saya berani. Ya, kenapa? Tentu bisa ditolak dan seterusnya, tapi itulah bagaimana proses kita. Kira-kira seperti ini rekan-rekan. Jadi kalau nanti bisa ya, misalnya seperti Pak Saudara, saya mau bicara tentang ini. Metode berteologi trauma ini bisa menjadi fokus penulisan. Dia bisa menjadi perspektif. Jadi saya bicara metode, tapi saya mendekati persoalan metodologis itu dari perspektif teologis trauma. Misalnya narasinya, yang saya pakai. Jadi secara metodologis saya menggunakan pendekatan narrative approach. Berarti cerita, narasi itu ada plotnya, dan seterusnya. Tapi karena saya menggunakannya dalam rangka perspektif trauma, saya akan mencari dalam cerita itu apa yang tidak ada. Karena tertutur kan, apa yang tidak tertuturkan. Jadi kalau kita mau wawancara dalam konteks trauma, kan kita rekam. Biasanya kan ada antara kalimat itu orang jeda, atau ada yang menangis. Kita biasanya tidak ambil itu kan sebagai data. Tapi perspektif trauma itu data penting. Di titik mana ketika orang mengatakan berapa menit atau berapa detik itu lama. Dan itu saya temukan ketika wawancara di Akumayan. Ketika saya datang ke rumah sama lalu saya hanya tanya, jadi semi terbuka wawancara saya. Lalu saya tanya, mau cerita apa? Lama sekali ngomongnya. Tiba-tiba Oma berdiri. Mau pendeta? Boleh Oma menyanyi? Boleh Oma. Menyanyilah Oma itu. Semua kata-kata dalam lagu tidak ada hubungannya dengan apa saya tanya. Tapi Oma menangis dan saya pun menangis. Sesudah selesai, Oma duduk, tarik nafas, lalu saya tanya, Oma kenapa menyanyi lagu? Jadi saya bukan bertanya, Oma kenapa menangis? Oma kenapa menyanyi lagu? Di sana keluar kisah bahwa ketika desa itu sudah selesai diserang, Oma keluar dan melihat peletakan mayat di dekat tempat dia tinggal di desa itu. Dan yang dia ingat ketika saya bertanya, Oma bercerita, adalah ketika di Sorong itu dia menyanyi sebuah lagu yang ditarik oleh sebuah grup di Ambon, saya ingat. Dan lagu itu dicipta oleh grup di Ambon ini ketika masa konflik di Ambon. Jadi kalau dari segi kata kita tidak tahu konteksnya, kan kita tidak paham lagu itu. Tapi kata Oma menerjemahkan pengalaman yang tidak bisa dia ceritakan dengan lagu yang dia nyanyikan, dan saat itu dia berdiri dan melihat saya. Dan untuk saya itu data luar biasa. Untuk saya mengatakan dalam narasi itu ada yang tertutur. Jadi dari segi metodologi bisa menjadi perspektif kita lihat. Jadi kita mengkritik proses pengambilan data yang tidak menimbang trauma atau pengalaman traumatis yang dialami orang-orang atau responden. Itu ya. Ya, semoga menolong rekan-rekan. Kita ketemu lagi besok. Saya sudah tidak bisa bicara lagi karena sudah terlalu lelah, nanti tidak fair untuk rekan-rekan. Dengan demikian, saya kembalikan kepada project officers untuk menolong kita melihat apa lagi yang harus kita lakukan.